Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamd. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamd anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamd anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika hakamna wa bika khasamna antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah. Terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami bisa sama-sama berjamaah, merupakan bagian dari nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami masih bisa merasakan dahi kami bersujud di sejadah masjid ini ya Allah. Maka jadikan kami istiqomah dalam amal-amal kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa memanfaatkan segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami sebagai jalan untuk terus mendekat kepada diri-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, sang pemberi syafaat Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama beliau. Yang pertama, beliau bangun masjid, karena masjid memang pusat peradaban. Gitu. Rasulullah mudah untuk mengkontrol, mudah untuk mengumpulkan kaum muslimin, mudah untuk memberikan motivasi di masjid itu, mudah untuk memantau mana jemaah yang sakit, mana kaum muslimin yang kemudian sedang dalam kesusahan di masjid. Maka yang pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ya, sebagai langkah strategis beliau pasca hijrah adalah bangun masjid. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara muhajirin sama ansar. Sahabat-sahabat muhajirin yang dari Mekah ini begitu datang ke Madinah, lingkungan baru, nggak punya keluarga, sanak famili, lingkungan yang berbeda, milieu yang berbeda. Mereka yang biasanya memenuhi hajat hidup sehari-hari dengan berdagang, tapi di Madinah dominan bertani dan berkebun. Rasulullah perlu membangun semangat, Rasulullah perlu membangun giroh kaum muhajirin dengan mempersaudarakan dengan kaum ansar. Tak terkecuali yang paling masyhur yang kalau kita dalam kajian sirah kita bahas, Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi yang dipersaudarakan.
Dan masih banyak sahabat-sahabatnya yang dipersaudarakan antara Muhajirin sama Ansar untuk saling melengkapi. Nah, ini langkah strategisnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai luar biasanya itu nggak ada peradaban baik sebelum maupun sesudah ya, yang menyamai keindahan peradaban di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang sebelumnya nggak pernah kenal, begitu dipersaudarakan sama Rasulullah, ikatannya melebihi saudara kandung. Itu di zaman Rasul. Abdurrahman bin Auf ditawarkan semua yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi, saudara Muhajirinnya ini, saudara Ansarnya ini. Ya Abdurrahman, kau datang kemari, kau tidak bawa apa-apa, padahal Abdurrahman dulunya orang kaya. Di Mekah itu orang kaya. Harta ya lebih, kehidupan juga di atas kecukupan sudah. Tapi begitu hijrah, semuanya itu ditahan sama orang-orang Quraisy. Abdurrahman berangkat ke Madinah nggak bawa apa-apa, hanya bawa badan saja. Sampai di Madinah, Sa'ad bin Rabi yang dipersaudarakan sama Rasulullah dengan beliau ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, engkau adalah saudaraku, aku yang menjamin dirimu saat ini. Aku punya kebun, kita bagi dua ya. Bukannya ngasih sebagian petak saja, enggak. Saya punya kebun itu luas di Madinah, kita bagi dua ya. Gitu tawarannya itu. Saya punya kendaraan, kau pilih kendaraan mana yang kau mau miliki. Wah, enak betul kalau kayak gini. Peradaban kayak gini masih ada nggak Pak? Kayak beginiin sekarang. Saya bilang sering tuh, kalau peradaban masih ada kayak begini, saya pengen jadi saudaranya tuh. Ya. Enak betul. Dan itu enteng sekali, Yang kata para ulama sirah tarikh menyatakan nggak ada peradaban kayak gitu, baik sebelum maupun sesudah. Nggak kenal sebelumnya, begitu dikenalkan, melebihi saudara kandung. Bahkan sebelum nanti dinasakh, sebelum nanti dihapus hukumnya, awalnya itu antara saudara Muhajirin sama Ansar itu bisa saling mewarisi. Kalau sahabat Ansar ada yang meninggal, dapat tuh warisan sahabat Muhajirin. Sebelumnya nggak kenal. Maka luar biasa. Ini untuk menjalin ukhuwah ya, di antara sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu menjaga stabilitas Madinah yang majmuk. Ada Muslim di situ, ada Yahudi di situ, bahkan mereka yang masih menyembah agama nenek moyang mereka gitu. Yang masih menganut agama nenek moyang mereka, nyembah berhala apa segala macam, majmuk. Maka untuk menjaga itu semua, Rasulullah SAW butuh buat draft undang-undang yang kita kenal dengan Sahifatul Madinah atau Dustur Madinah, yakni draft perundang-undangan untuk mengatur kemajmukan komunitas yang ada di Madinah. Isinya ya tentu saja hal-hal terkait sama sosial, ekonomi, bahkan ada HAM di situ, kebebasan beragama, ya. Saling membela satu sama lain untuk keutuhan Madinah, itu ada semua tuh butir-butir dalam draft perundang-undangan itu, ada semua. Jadi visioner sekali Rasulullah SAW, dibuat undang-undangnya. Terlebih memang selain kaum muslimin tadi kita sebutkan, ada orang-orang Yahudi yang udah lebih dahulu tinggal di kota Madinah. Banyak. Ada suku-suku besar, ada suku-suku kecil Yahudi. Yang besar 3 dalam sirah kita kenal itu ada Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ya. Itu komunitas besar. Mereka punya komplek tersendiri, mereka punya pasar-pasar tersendiri dalam komunitas itu. Ya. Bahkan pasar yang paling terkenal untuk jual beli misalnya emas, ya, itu ada di pasar Bani Quraizah. Ya. Untuk pasar ini, pasar itu adanya di Bani Nadir, gitu. Sudah cukup menguasai lah, ya. Terutama perekonomian.
di kota Madinah. Asalnya dari mana tuh Yahudi di Madinah tuh? Oh, dari mana-mana. Mereka ke Madinah karena memang mereka meyakini akan datang seorang nabi di kota Madinah. Makanya mereka tuh berbondong-bondong. Terus kemudian menempati Madinah, beranak pinak di sana. Berkembang, ya. Anaknya, cucunya segala macam di situ. Jadi mereka udah tahu dalam kitab Taurat mereka disebutkan akan datang seorang nabi di tempat yang ciri-cirinya itu gambarannya kota Madinah. Pokoknya eksodus besar-besaran. Ya, hasilnya tinggallah suku-suku Yahudi di kota Madinah. Walaupun sayangnya setelah mereka tahu nanti nabi yang diutus bukan dari golongan Bani Israel, terus mereka nolak. Cuman itu saja alasannya. Nabi yang udah mereka tunggu-tunggu di kota Madinah ternyata bukan dari Bani Israel gitu. Jadi mereka kecewa itu. Ada satu kisah yang lucu itu, Huyai bin Akhtab namanya, tokoh Bani Nadir. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, kan emang udah tersebar isu. Karena 2 tahun sebelumnya orang Madinah udah mulai interaksi sama Rasulullah di kota Mekah. Itu yang dikenal dengan Bai'atul Aqabah tuh. Begitu Rasulullah hijrah, isu kedatangan seorang nabi itu udah sampai sama orang Yahudi. Pimpinan Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab, semenjak Rasul datang di masjid, bukan di masjid Kuba, di daerah namanya Kuba, ya kalau sekarang udah ada masjidnya ya. Itu datang tuh. Jadi Rasulullah nyampe pagi-pagi buta, dia datang untuk ngecek benarkah seorang nabi yang dijanjikan sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam Taurat itu adalah sosok yang datang di Kuba saat itu, yakni Nabi Muhammad SAW. Ngecek Pak dari pagi. Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Safiyah, ya, ini putri beliau, bahwa ayah itu dari pagi-pagi buta udah ngecek nabi, kebenaran seorang nabi. Kata Sayyidah Safiyah, pulangnya itu hampir tengah malam. Jadi hampir semalam suntuk tuh beliau ngecek tuh, benar nggak nih Nabi Muhammad, benar nggak seperti yang diciri-cirikan di Taurat. Begitu pulang, kata Sayyidah Safiyah, saya mendengar ayah dan paman saya yang ngecek Rasulullah SAW dari pagi-pagi buta sampai menjelang tengah malam itu cekcok, ribut. Kata paman saya, ya Huyai, huwa, bener nggak sih itu nabi itu yang ada dalam Taurat kita? Kata Huyai, benar, itu ciri-cirinya sudah, nggak mungkin salah. Hanya saja yang aku kecewakan, kenapa nabi yang datang bukan dari Bani Israel? Maka demi Allah, ini kata Huyai. Jadi kata-kata wallah itu udah ada dari dulu. Fa wallahi, demi Allah, saya akan perangi Muhammad sampai saya mati. Gitu. Padahal awalnya dia yakin betul akan kedatangan Nabi. Begitu di cross check, nabinya udah sesuai dengan ciri-cirinya, hanya satu yang dia nggak sesuai dengan keinginan, bukan dari Bani Israel. Maka dia bersumpah akan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Dan terbukti beliau betul-betul memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, asyadun nas adawatan lil Islam, sekeras-kerasnya permusuhan terhadap Islam adalah al-Yahud wal musyrikun, orang Yahudi sama orang-orang musyrik. Itu yang paling keras dalam permusuhannya itu. Alasannya tadi, nabinya bukan dari Bani Israel. Nanti akan ada lagi tuh pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lah, Rasulullah paham sejak awal kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Makanya ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipegang sama Rasul untuk bisa memantau pergerakan orang-orang Yahudi. Sahabat ini namanya Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu warḍah. Siapa namanya Bapak Ibu? Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu.
Kira-kira orang mana ini? Orang Yaman. Alhamdulillah, tapi kurang benar. Gara-gara Al-Yaman ini Yaman ya? Enggak, bukan. Ya. Bapaknya dulunya orang Mekah. Bapaknya orang Mekah, terus di Mekah ada chaos, kekacauan. Bapaknya nih lari ke Madinah. Ya. Terus di Madinah ditampung sama sebuah keluarga besar namanya Bani Ashhal. Di keluarga besar itu kan ada keluarga kecil, salah satunya keluarga Al-Yaman. Beliau ditampung di situ sehingga dikenal ini keluarganya Al-Yaman. Akhirnya masyhurnya di Al-Yaman. Nama asli ayahnya Huzaifah nih jadi ke cover, ada orang-orang kenalnya Al-Yaman saja. Ya, jadi aslinya orang Mekah kalau dilihat keturunan dari Mekah. Ya. Tapi memang Huzaifah lahir di Madinah. Setelah larinya ayah beliau Al-Yaman ke Madinah gitu. Jadi Huzaifah ibn Al-Yaman dibilang Ansar atau penduduk Madinah bener, tapi kalau dilihat dari ayah kakeknya orang Mekah gitu. Ya. Al-Yaman itu nama keluarga, nama klan. Nah, Huzaifah nih punya kelebihan. Semenjak pertama kali berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Bai'atul Aqabah yang kedua, Huzaifah ke Mekah, pengen berbaiat sumpah setia sama Rasul, masih remaja saat itu. Saat tangan mereka berdua berpegangan, bersalaman antara Huzaifah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah langsung paham, ini anak remaja beda nih. Dia punya basirah kuat, mata batinnya kuat. Ini anak pinter menganalisa, cerdas, wa suratul badihah. Suratul badihah itu cekatan anaknya. Ya Rasulullah suka. At first sight, pada pandangan pertama udah suka nih Rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat saat Huzaifah datang ke Mekah pertama kali di Bai'atul Aqabah yang kedua tuh Rasulullah nawarin, Huzaifah, mau nggak mendampingi diriku di Mekah? Atau engkau mau pulang ke Madinah? Jadi ditawarin, mau nggak bersama saya aja? Karena keberadaan engkau ya Huzaifah pasti akan banyak membantu di kota Mekah sini. Tapi Huzaifah punya basirah nih, memang beliau ada orang-orang yang dikasih kekuatan batin itu ya. Kata Huzaifah, ya Rasulullah, aku pulang saja ke Madinah dan aku tunggu engkau di sana. Gitu. Karena beliau yakin betul bahwa Rasulullah satu saat akan mendatangi kota Madinah. Biar saya dakwah di sana, saya menunggu engkau di sana ya Rasulullah. Gitu. Akhirnya Huzaifah balik lagi ke Madinah. Nah, begitu Rasulullah hijrah ketemu lagi tuh sama Huzaifah. Dipanggillah Huzaifah, dikasih tugas khusus karena kelebihan yang dimiliki oleh Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu ardah. Pertama, batinnya itu kuat. Ya. Yang kedua, analisanya itu tepat. Masih remaja, tapi kalau menganalisa sesuatu itu tepat sekali. Yang ketiga, anaknya ini cekatan, satset. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan itu, kata Huzaifah, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Rasulullah, apa tugas saya? Kata Rasulullah, kau lihat pergerakan orang-orang Yahudi, laporkan kepada saya. Tugas kedua yang kau lakukan, tolong pantau pergerakan orang-orang munafik. Orang munafik ini kan nggak kelihatan, Pak. Karena adanya di hati kan, sifat munafik itu dalam hati. Tapi tadi Huzaifah punya beberapa maziyah, kelebihan. Batinnya kuat, pinter nganalisa, cekatan pula. Jadi kau pantau pergerakan orang-orang munafik. Huzaifah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas kemudian menyusun jadwal min asma'il munafiqin, nama orang-orang yang terindikasi munafik. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga serahkan, Rasulullah bantu betul. Nah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, terindikasi munafik, terindikasi munafik, fulan yang bagian sana juga terindikasi munafik. Jadi Rasulullah aslinya tahu tuh siapa orang-orang munafik, itu Rasulullah paham. Ya. Huzaifah diminta untuk melihat pergerakan itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantisipasi, ini arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja.
kenabian seorang Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijaga oleh Allah dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah paham bahwa munafik ini punya potensi besar untuk menggerogoti Islam dari dalam. Terbukti nanti itu dalam perjalanannya, mulai dari awal-awal Rasulullah SAW di kota Madinah, munafiknya emang udah ngegrogotin dari dalam. Penyakit kalau dari luar bisa kelihatan, gampang diobatin, Bapak Ibu. Luka nih di tangan, obatin di tangan. Kena garuk di leher, luka, oh kelihatan lukanya di leher, obati di leher. Tapi kalau penyakit dalam, susah. Tapi Rasulullah sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti nanti tahun kedua, ini yang kajian sirah hari Rabu malam sering mendengar ini. Pada saat terjadi satu peristiwa di Bani Quraisyah, orang-orang Bani Quraisyah Yahudi ini masih ngerasa di atas angin saat itu. Mereka kesel betul kaum muslimin menang pada saat perang Badar. Hasad mereka, mancing-mancing keributan. Mereka nggak suka dengan kemenangan kaum muslimin. Jadi dicoba untuk ditekan, coba untuk diprovokasi, untuk menandakan kalian tuh belum ada apa-apanya di Madinah ini, kami yang berkuasa gitu. Satu waktu ada seorang wanita datang ke pasar Bani Quraisyah. Memang di situ pasar yang hidup, jual beli emas terutama sangat masyhur di Bani Quraisyah. Perempuan ini pengen jual emas di tempat terbaik, jadi pasar Bani Quraisyah tempatnya. Dia datang jual emas. Wanita yang menyingkap, yang menutup semua auratnya ini dikerjain sama orang-orang Bani Quraisyah. Ya. Aktor utamanya si penjual emas, yang punya toko emas. Begitu jualan dikerjain, pakaiannya diikat ke salah satu sisi hingga nanti begitu dia mau beranjak pakaiannya tersingkap gitu. Begitu tersingkap, teriaklah wanita ini. Begitu teriak minta tolong, diketawain sama orang-orang Bani Quraisyah itu. Senang mereka untuk ngerjain yang kayak gitu-gitu. Ternyata ada seorang muslim mendengar permintaan tolong dari seorang wanita muslimah ini. Itu nggak pikir panjang, dia langsung datangi TKP-nya, terus dia tanya, dia klarifikasi apakah yang terjadi. Si wanita cerita, ditanya sama yang ngerjain, kenapa engkau melakukan itu? Malah ngenyek. Apa tuh ngenyek itu? Apa sih bahasa ngenyek itu? Malah ngina gitu ya, mencibir, diketawain, dilecehkan. Marahlah laki-laki ini dengan izah yang dia miliki, kemuliaan Islam yang ada dalam dirinya. Itu kan di sarangnya Yahudi, di pasar Bani Quraisyah, tapi tidak ada takutnya. Untuk marwah agama Allah Subhanahu wa taala, untuk marwah seorang muslimah, dia pukulin itu orang yang ngerjain wanita muslimah sampai mati. Ya Allah, dahsyat betul itu. Penanaman rasa persaudaraan, meninggikan akidah Allah, meninggikan agama Allah tuh terasa betul. Sampai mati tuh. Yang melecehkan muslimah tadi. Namanya di kampung Yahudi, di kampung orang, ya pasti mayoritas orang Yahudi. Pria muslim ini dikeroyok, mati pula lah, wafat sebagai seorang syahid karena membela saudarinya muslimah. Indah betul. Mau nolong saudarinya yang sedang berteriak. Sementara dia seorang ya minoritas di situ. Itu nggak terjadi saat ini, Pak. Saat Palestina itu sudah ngasih berkali-kali informasi, tolong kami, bantu kami. Kami sedang ditindas, kami sedang dihabisi. Ya Allah. Dulu seorang muslim nggak peduli, ada di sarangnya Bani Quraisyah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, doa kalau ada rezeki kita berikan saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan Allah gerakan hati para pemimpin muslim untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saya hanya nggak bisa bayangin aja, Pak, ya Allah, kalau satu saat kita diminta untuk mempertanggungjawabkan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu lakukan saat saudara-saudara Palestina kamu itu dibantai, disakiti, dilecehkan?
Saya aja bingung gimana jawabnya, gimana para pemimpin muslim yang berada di dekat Palestina itu. Jadi mudah-mudahan Allah gerakan hati untuk bisa ada actionnya, apalah itu actionnya ya, untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan. Sampai hari ini masih terus diberangus, udah kosong, hampir kosong sudah Gaza itu, tapi ya masih terus dikenakan bom fosfor dan sejenisnya itu. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin, Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasah wa min biladi Filastin khasah wa min buldanil muslimina amah birahmatika ya arhamar rahim. Ya. Kita kembali ke kisah Huzaifah ibn al-Yaman tadi. Itu kekacauan Yahudi itu, ya, melecehkan kaum muslimin. Makanya Rasulullah meminta Huzaifah memantau pergerakan Yahudi dan orang-orang munafik, ya. Terus kemudian itu kalau Yahudi itu. Kalau munafik, kita bisa lihat juga bagaimana ngegrogotinnya itu. Saat kemudian Bani Quraisyah yang dieksekusi sama Rasulullah karena pengkhianat yang dilakukan, dibela-belain sama orang munafik. Jadi orang munafik stand for Yahud, mereka berdiri untuk Yahudi. Dedengkotnya namanya Ubay bin Salul. Itu yang kemudian ikut campur dalam masalah pengusiran Bani Quraisyah, terus menekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, kamu ini baru datang ke Madinah, itu orang-orang Bani Quraisyah sudah bersama kami jauh sebelum kedatangan kamu. Kok semena-mena kamu itu mau mengeksekusi Bani Quraisyah? Jadi digrogotin, padahal itulah fungsinya ya. Rasulullah sudah buat namanya Sahifatul Madinah, Dustur Madinah, udah ada draft kesepakatan di situ. Ya. Walhasil Bani Quraisyah terusir dari tempatnya, sudah bisa diusir karena kesalahan yang mereka lakukan itu. Jadi Yahudi sama munafik nih ya dekat gitu, ya. Dekat, emosional dekat, ya. Dan boleh jadi sejarah ini berulang terus sampai nanti kapanpun gitu, ya. Nah, kekacauan itu berlanjut, ya. Orang munafik terus menggerogoti kaum muslimin, baik semangat dalam beragama, semangat dalam berjihad tuh digerogotin terus. Ya. Giliran disuruh jihad macam-macam alasannya, mereka malah kemudian mengucilkan orang-orang yang berjihad. Itu terbukti pada saat perang Uhud, ya. Ubay bin Salul itu memprovokasi penduduk Madinah supaya nggak ikut perang Uhud. Walhasil provokasinya berhasil. 1000 orang udah bergerak nih untuk menahan pergerakan orang-orang Quraisy, ya. Tapi lantas karena provokasi itu 300 pulang, ya. Nah ini kan gara-gara orang munafik. Nggak lama setelah itu ada perang namanya perang Bani Mustalik, sama diobok-obok, diacak-acak gitu. Kesatuan kaum muslimin diacak-acak sama orang munafik ini. Pada saat pulang dari Bani Mustalik itu ada gesekan kecil antara muhajirin sama ansar. Ini orang munafik ngelihat yang kayak gitu, makanan empuk digoreng-goreng. Lihat para muhajirin yang membela mati-matian untuk memberikan ruang kepada orang-orang muhajirin. Lihat kan sekarang mereka sudah kelebihan batas, sudah lewat batas. Akhirnya orang-orang muhajirin ini, ya ini yang dari Mekah nih maksudnya, itu kayak anjing yang dipelihara begitu besar, galak, akhirnya gigit kita. Sebagian orang-orang Ansar Madinah nih yang memang juga asalnya munafik mikir kan, bener juga nih kata mereka. Akhirnya sempat terjadi keributan besar sampai saling mau bunuh-bunuhan. Itu gara-gara siapa? Munafik. Jadi emang bikin onar terus.
Nanti pada saat perang Khandaq misalnya, wah, diajak untuk bangun parit, untuk gali parit, alasannya 1001. Nggak mau mereka untuk berlelah-lelah, nggak mau mereka untuk berpayah-payah, nggak mau. Tapi begitu kerja sedikit, seolah-olah mereka kerja paling banyak. Nah, itu orang munafik begitu tuh. Kerjanya sedikit, mereka tampakkan seolah-olah mereka yang paling banyak kerjanya. Begitu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih semangat kaum muslimin, tenang, Allah akan berikan kita kemenangan. Jangankan dengan orang-orang yang memusuhi Allah saat ini akan menyerang kita, kata Rasul. Allah akan membukakan kita itu Romawi, Allah akan bukakan kita Persia, Allah akan berikan kita kemenangan di Yaman, itu kata Rasul. Ngasih semangat kan? Kata orang munafik, ngimpi ente Muhammad. Gitu kata orang munafik. Kita nih lawan orang-orang Quraisy aja udah kayak begini chaosnya. Engkau mengatakan kita menang lawan Romawi, menang lawan Persia, mimpi ente. Begitulah kalau bahasa kita itu. Jadi digembos-gembosin dari dalam, itu munafik begitu. Zahirnya Islam, tapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang menghancurkan Islam. Zahirnya Islam, tapi tidak mau berislam. Nah, itu munafik, ngeri betul. Itu kejadian dan berulang-ulang, menggerogoti dari dalam. Nah, Huzaifah ibnul Yaman ditugasi untuk memantau pergerakan itu. Masya Allah. Maka sifat-sifat munafik yang menggerogoti dari dalam ini amat sangat membahayakan bagi kaum muslimin, jelas. Terutama bagi mereka yang tertanam sifat munafiknya, itu akan membinasakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukti jadwalan min asma'il munafiqin. Rasul udah naruh tuh nama orang-orang munafik, fulan. Ya. Jadi Huzaifah ibnul Yaman punya daftarnya dan dia paham betul gelagat-gelagat orang yang terindikasi munafik, dia paham. Ya. Makanya orang munafik itu mungkin menghindar untuk bertemu dengan Huzaifah salah satunya itu. Karena kedetek, Pak. Mungkin boleh jadi juga kalau kita saat ini Huzaifah hidup di zaman ini, saya juga takut ketemu sama beliau tuh. Karena bisa ngebaca kan. Nah, Helmi ini pintar ngomong doang nih, misalkan begitu. Cuman bisa ngomong tapi nggak amal, itu kan salah satu terindikasi sifat-sifat munafik gitu. Boleh jadi saya akan nyari tempat supaya bisa bersembunyi nggak kelihatan sama Huzaifah, mungkin ya, mungkin. Ya, karena beliau tahu. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda kalau mau ngangkat karyawan pemerintahan, pegawai pemerintahan, konsultasinya sama Huzaifah. Huzaifah, layak nggak nih orang ini? Kira-kira terindikasi munafik nggak? Gitu. Kalau terindikasi munafik, Huzaifah cuman bilang begini, tolong dipertimbangkan dulu. Tapi kalau aman, Huzaifah akan bilang, Bismillah, ya Umar, angkat dia, insya Allah dia orang yang amanah. Tetap nggak dibongkar aibnya, enggak. Ya. Selama masih ahlul qiblah itu. Ya. Jadi Umar tuh banyak sekali berkonsultasi dengan Huzaifah. Sampai-sampai Umar tahu bahwa Rasulullah pernah memberikan jadwal ataupun nama daftar orang-orang munafik. Beliau pernah mendatangi Huzaifah terus maksa, ya Huzaifah, hal qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi baina asma'il munafiqin. Huzaifah, Rasul tuh waktu naruh nama orang-orang munafik itu naruh nama saya enggak? Gitu, Pak. Umar nanya. Loh, kalau kita nanya kan wajar. Umar yang nanya. Yang 24 jamnya sudah didedikasikan untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di bawah kedua matanya ada khatain aswadain, ada garis hitam di bawah kedua mata beliau. Kenapa? Likasratil buka, saking seringnya Umar bin Khattab nangis. Dia hisab dirinya, dia khawatir akan rakyatnya yang mungkin gak kejamah sama dia. Nangis beliau tuh. Gimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu masih nanya sama Huzaifah, Huzaifah, saya ini orang munafik apa enggak? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, saat terjadi paceklik panjang itu,
Sampai nggak lagi tumbuh, nggak lagi panen kurma-kurma, ternak-ternak banyak yang mati, sampai orang tuh sungkan untuk menyembelih hewan ternaknya. Orang tuh ada dalam fase jijik ngelihat binatang ternaknya sendiri, karena hanya hewan yang berbalut kulit saja, ya. Terus kemudian kotor karena yang gitu tadi keadaannya, paceklik berkepanjangan. Pada saat itu Sayyidina Umar cuma makan roti keras saja, roti yang dikeringin supaya lebih awet. Kadang-kadang beliau makan dengan cuka, lebih sering dengan minyak zaitun, itu saja, Pak. Ya. Jadi makannya tiap hari itu. Ada salah satu asisten rumah tangga beliau yang ngerasa iba dengan beliau. Ya Allah, seorang khalifah. Akhirnya beliau ke pasar dengan harta yang beliau miliki nggak banyak, beli daging. Daging lagi nggak banyak di pasaran. Dia beli cuma sedikit saja supaya khalifah bisa ngerasain makan daging, itu tujuannya. Karena kecintaan kepada sang khalifah. Dibeliin daging, terus dimasakin, dibawa ke rumahnya Umar, dihidangkan kepada Umar. Apa ini, kata Umar? Daging ya khalifah, nggak banyak tapi mudah-mudahan kau bisa nikmati ini. Umar manusiawi ya, ngelihat daging begitu perutnya bunyi, Pak. Itu. Kata Umar, uskut, diam kamu, jangan bersuara, jangan mengiba untuk aku makan daging ini, karena demi Allah saya nggak akan makan daging ini sebelum rakyat saya dulu yang makan. Singkirkan daging ini, jangan sampai dia menggoda terlalu jauh, singkirkan, berikan kepada yang lain. Umar masih nanya, saya munafik apa enggak? Orang begitu masih nanya. Karena Umar tahu konsekuensi dari orang-orang yang menghinggapi dirinya itu sifat-sifat munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah sediakan neraka di lembah. Sebuah lembah itu. Di tempat, di kerak neraka bagi orang-orang yang munafik. Mereka yang menampakkan keislaman tapi hakikatnya mereka nggak suka sama syariat Allah, mereka tidak suka dengan kemuliaan agama, mereka tidak suka dengan ketinggian Islam. Itu orang-orang munafik. Umar takut betul, khawatir betul. Kalau Umar kayak begitu, gimana kita kan? Hanya saja bedanya Umar tuh hatinya itu tajam sekali, sementara kita nih sering lupa diri. Banyak yang sering kita sembunyikan dalam diri untuk menjalankan perintah Allah, syariat-syariat Allah. Tapi kita nggak setajam hati seorang Umar bin Khattab yang merasa itu. Ya Allah, kayaknya kita perlu ruang dan waktu untuk tafakur, melihat diri kita sendiri. Ada nggak kira-kira sifat munafik dalam diri kita? Sehingga kemudian kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun sama Allah gitu. Ini kadang-kadang kita suka lupa diri gitu, merasa semua amalan kita pastilah baik, pasti bagus gitu. Ya Allah, kadang-kadang maksiat yang kita lakukan kita tolerir, kan cuma segitu maksiatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tafakur untuk melihat dan mengevaluasi serta bercermin kita ini ada sifat munafik apa enggak, kita perlu tahu dulu kan apa sifat-sifat munafik itu. Yang kita sering mungkin dengar salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan ya, bahwa tanda-tanda munafik itu 3, salah satunya dalam hadis Rasul. Ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kazzaba. Salah satunya kalau dia ngomong enteng betul, berdusta, gampang gitu ngebohongin, walaupun sama anak, walaupun sama cucu, harus diminimalisir. Dusta, kebohongan tuh diminimalisir. Karena orang yang mudah berdusta salah satu dari alamat nifaq. Nanti yang beliin mainan gitu. Padahal emang dalam hatinya nggak ada, mau beliin tuh nggak ada.
Wah repot tuh. Iza hadatsa kadzdzaba. Apalagi kalau ngejanji sama orang lain. Saya lagi nggak ada bu, ibu datang deh minggu depan. Ntar saya kasih bantuan deh. Padahal di hatinya nggak ada tuh, pengen ngasih bantuan tuh nggak ada. Ya Allah. Wa iza wa'ada akhlafa, sama juga tuh, perpanjangan dari dusta. Kalau dia berjanji, dia khianati janjinya. Nah, ini hati-hati nih. Musim mau 2024, hati-hati ya. Yang nyalek misalkan tuh. Kan ada janji-janji tuh, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah tuh. Iza wa'ada akhlafa, kalau dia janji, dia ingkari janjinya. Jangan hanya untuk bikin gimmick terus bikin janji sana dan janji sini. Termasuk kita dalam keseharian ya Pak, hati-hati. Kalau kita sudah janji itu amanah yang harus kita selesaikan. Wa iza wa'ada akhlafa. Orang nggak udah mudah berjanji, ya terus dia khianati janjinya. Wa iza u'tumina khana. Kalau dia itu dikasih amanah, dia khianati amanah itu. Amanah ini kan banyak sekali cakupannya. Bahkan disebutkan al-amanatu hiya ad-din. Amanah itu agama. Wad-din, adapun agama, kulluhu amanah. Semuanya amanah. Agama kita minta kita untuk menjalankan salat 5 waktu, itu amanah yang mesti kita laksanakan. Agama kita meminta untuk berbayar zakat saat sudah masuk haul dan nisabnya, itu amanah. Agama kita minta supaya kita birrul walidain, taat sama orang tua, itu amanah orang tua. Agama kita meminta untuk mendidik anak-anak kita, memberikan nafkah anak dan istri, itu juga amanah yang tidak boleh kita khianati. Kemarin itu ya Allah, ada seorang ayah yang membunuh 4 orang anaknya, itu nggak tahu gimana itu. Ya Allah, yang dibekap disekep itu. Astagfirullahaladzim. Menelantarkan anak saja, itu udah mengkhianati amanah yang Allah berikan. Nggak peduli dengan pendidikan anak, itu aja udah berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan. Lah ini putus asa, dibunuh anaknya 4 pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal-hal seperti itu. Ngeri sekali. Itu amanah itu. Kita balik lagi kepada ayat munafik tadi. Kalau ngomong gampang dusta, kalau dia janji gampang diingkari, kalau kemudian dia itu dikasih amanah dikhianati amanahnya, itu alamat nifaq. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bermuka dua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di sini ngomong apa, di sana ngomong apa, untuk kepentingan dirinya atau kepentingan golongannya. Bermuka dua, hati-hati, itu alamatun nifaq. Alamatun nifaq. Walaupun nggak bisa diberlakukan secara mutlak ya. Kadang-kadang ada yang diperbolehkan untuk mendamaikan perseteruan pasangan misalnya, itu boleh ya. Bukan berarti bermuka dua kalau begitu ya. Tapi ini ada yang untuk kepentingan dirinya itu, di sini ngejilat, di sana ngejilat. Ya Allah, itu alamatun nifaq, hati-hati itu. Tamalluk zul wajhain, punya 2 wajah, 2 muka, jilat sana jilat sini jilat, aduh la ilaha illallah, na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Terus apa lagi? Ayatul munafik. Dalam Al-Quran juga disebutkan innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu ngerasa sudah bisa nipu Allah. Banyak tafsirannya. Salah satunya, mereka sudah merasa nipu Allah dengan keislaman yang mereka ikrarkan, padahal hatinya nggak suka sama Islam, nggak suka dengan kemuliaan Islam, nggak suka dengan syariat Islam. Kemudian dari situ ada juga yang kemudian memaknai bahwa mereka merasa sudah menipu Allah, bimakna yukhadi'u ma syara' Allahu lah. Mereka seolah bisa ngakal-ngakalin syariatnya Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka lah yang tertipu. Kan ada ya Allah, ayat-ayat dijadikan sebagai alat kepentingan pribadi gitu. Ada.
ngotak-ngatik syariah. Orang nifak begitu. Orang nifak. Nauzubillah, subhanallah. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia ngerasa udah nipu Allah padahal dialah yang tertipu oleh dirinya sendiri. Yang kelak akan menggerek dirinya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ini poin nih. Orang-orang yang punya sifat nifak tertanam dalam dirinya susah diajak ibadah. Allah gambarkan kalau diajak sholat beratnya luar biasa. Qamu kusala, bukan hanya malas, muales pol. Dia lebih milih yang berat-berat ketimbang mau melaksanain ibadah sholat. Ini munafik, Pak. Rasanya berat, sholat berat rasanya. Ini hati-hati kalau ada sifat-sifat itu, ya Allah. Tanpa uzur, dia nunda-nunda waktu sholatnya, itu alamat nifaq. Apalagi sampai nggak melaksanakan ibadah sholatnya. Qamu kusala. Mereka laksanain tapi malasnya luar biasa. Bahkan ada mendingan ini deh, mendingan benerin genteng daripada sholat 2 rakaat atau 4 rakaat gitu. Padahal lebih berat benerin genteng bocor. Memang berat bagi orang-orang yang terselip atau tertanam rasa nifak dalam hatinya. Bahkan Imam Sa'id Ibnu Musayyib, salah satu tokoh tabi'in, kan ngasih pandangan tuh. Lo ada orang-orang yang yusalli az-zuhra ila al-asr wa yusalli al-asr ila al-maghrib wa yusalli al-maghrib ila al-isya wa yusalli al-isya ya ila al-fajr. Ada orang-orang yang tanpa uzur sholat zuhurnya mendekati sholat asar. Dia sholat asar tapi udah mepet-mepet waktu maghrib. Orang sholat maghrib deket-deket waktu isya. Alasannya sederhana, biar nggak mubazir sama air wudhu. Ya nggak boleh begitu. Tanpa uzur ya. Orang kalau ada uzur kan lain cerita, lain pasal. Orang kalau ada uzur ya dia bisa ada keringanan jamak kosor. Kalau fisiknya yang terhalangi, dia bisa sholat dalam keadaan duduk, dia bisa sholat dalam keadaan berbaring, bahkan ngasih isyarat. Itu ada uzur. Ini nggak ada uzur. Ngulur waktu sholat. Kata Imam Sa'id Ibnu Musayyib, beliau mengatakan, man mata ala hadhil halah walam yatub wa huwa musirrun. Siapa yang mati dalam keadaan dengan karakteristik kayak begini nih, ngulur waktu sholat tanpa uzur, belum sempat bertaubat kemudian mati wafat, wa'adallahu lahu bi ghaib. Allah sediakan tempat namanya ghaib. Apa itu ghaib? Wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka. Ba'idun qa'ruh syadidun ta'muh. Tempatnya dalam di kerak neraka dan rasanya amat sangat tidak enak. Mengerikan jadi. Sama tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dekat maknanya dengan itu. Nah, ini orang-orang yang terindikasi terselip rasa nifak itu berat ibadah. Berat ibadah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Kalau dia itu beramal dilihat-liatin. Yuraunan nas artinya riya ya. Riya. Dia ngelakuin sesuatu, dia beribadah zahirnya tapi tujuannya supaya dapat pengakuan orang, supaya dapat simpati orang, supaya dibilang alim, supaya dibilang saleh salihah. Begitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati. Ya. Kalau ada sifat-sifat seperti itu dalam diri kita, ayo kita tafakuri, terus kita minta ampun sama Allah. Umar, tadi saya kasih gambaran Umar bin Khattab, yang udah sebegitu solehnya, yang 24 jamnya untuk Allah dan Rasulnya, masih nanya, saya munafik nggak kira-kira ya? Sampai wafatnya itu, beliau ngasih amanah sama anaknya Abdullah ibnu Umar. Pertama beliau minta untuk disentuhkan dahinya ke tanah, pengen bersujud minta ampun sama Allah. Kalau ada hal-hal keburukan yang dia nggak sadari dia lakukan. Kata Abdullah ibnu Umar, ayah ayah di pangkuan saya saja, sambil minta ampun itu di atas pangkuan saya biar ayah nggak sakit. Karena Umar saat menjelang wafat itu kan ususnya terurai kan, beliau kena tikam sama Lu'lu' al-Majusi gitu.
begitu dikasih minum susu, keluar susu dari perutnya karena bocor ususnya itu. Ususnya dimasukin sama anaknya ke dalam, keluar dari sisi yang lain, sampai sebegitu parahnya. Tapi kata Sayyidina Umar, tolong letakkan dahi ayah di atas tanah, nah ayah pengen minta ampun sama Allah. Terus yang kedua wasiatnya, tolong nanti kasih tahu kasih kamu lihat betul-betul saat ayah wafat, Huzaifah nyolatin ayah apa enggak? Kalau memang Huzaifah nyolatin ayah, tandanya yang dulu pernah dia katakan bahwa ayah bukan orang munafik betul. Coba kamu lihat. Tapi kalau dia nggak datang, jangan kuburkan ayah di samping Rasulullah dan di samping Abu Bakar. Saking takutnya itu Umar. Maka kita perlu tahu, kita coba refleksikan diri, siapkan ruang dan waktu untuk kita bertafakur, Pak, melihat. Ya Allah, banyak dusta apa enggak? Ya Allah, kalau dikasih amanah khianah apa enggak? Kalau janji ini diingkari apa enggak? Kita nih sering jilat sana jilat sini apa enggak? Itu kita bercermin, Pak, untuk kita evaluasi diri. Kita nih sering ngakal-ngakalin syariat Allah apa enggak ya? Kita nih kalau ibadah ini berat apa enggak ya? Kita nih kalau amal itu sebenarnya untuk Allah apa untuk dapat pengakuan orang ya? Itu perlu, Pak, sehingga keluar dari dalam diri kita rasa penyesalan. Disitulah nanti bisa terbentuk taubatan nasuha ya. Jadi ini tentang alamatun nifaq. Banyak doa sama Allah, minta sama Allah. Setelah kita menyadari, kita refleksikan diri, kita bercermin, setelah itu minta tadi, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat munafik. Wa a'malana minar riya, bersihkan amal-amal kami dari perilaku riya ya Allah, yang sering mengharapkan pujian orang ketimbang pujian-Mu ya Allah. Wa alsinatana minal kadzib, bersihkan lisan kami dari kedustaan dan kebohongan. Wa a'yunana minal khiyanah, sucikan mata kami dari semua khianah ya Allah. Anta ta'lamu ma tukhfis sudur, Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Minta doa itu, Pak. Kita baca doa itu ya. Boleh diikuti setelah saya. Setelah itu kita tutup majelis kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa a'malana minar riya'i wa alsinatana minal kadhibi wa a'yunana minal khiyanati anta ta'lamu ma tukhfis sudur. Sekali lagi, Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, tahhir qulubana, sucikan hati kami, minan nifaqi, dari kemunafikan, wa a'malana, sucikan amal-amal kami, minar riya'i, dari segala keriaan hati, wa alsinatana, dan lisan kami sucikan ya Allah, minal kadhibi, dari kebohongan kedustaan, wa a'yunana, sucikan mata kami, bersihkan mata kami, minal khiyanah, dari segala khianah dan ujian. Anta ta'lamu, Engkau yang maha mengetahui, ma tukhfis sudur, yang tersingkap dan tersembunyi dalam hati. Terakhir kita baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa a'malana minar riya'i wa alsinatana minal kadhibi wa a'yunana minal khiyanati anta ta'lamu ma tukhfis sudur. Itu doa ya, mungkin bisa dibaca dan bisa diamalkan agar Allah hindari kita dari sifat-sifat munafik, agar Allah hindari kita dari kedustaan, kebohongan, pengkhianatan dan lain segala macamnya. Mari kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini menjadi asbab kebaikan buat kita semua, menjadi asbab keberkahan untuk kita semua, juga untuk keluarga kita, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, juga maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala.
mudah-mudahan doa kita tidak terhalang karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita beristighfar sebelum kita berdoa 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas sehat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas titipan iman yang Kau selipkan dalam hati kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau jadikan kami berada di tengah keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih atas semuanya ya Allah. Maaf kalau kami jarang berucap terima kasih kepadamu ya Allah. Maaf kalau nikmat yang Kau berikan kepada kami kadang kami khianati, kami durhaka terhadap semua yang nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk banyak mengingat Kamu ya Allah. Bantu kami di saat kami lalai, kami banyak lupa. Bantu kami untuk banyak berzikir dan menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah untuk memperbaiki amal-amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk pandai bersyukur dan banyak bersyukur terhadap-Mu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki urusan dunia kami ya Allah, di mana kami hidup saat ini ya Allah. Ya Allah, perbaiki urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki urusan ibadah kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami supaya jadi ahli sholat ya Allah. Bimbing kami supaya jadi ahli zakat, ahli sedekah ya Allah. Bimbing kami ya Allah supaya jadi ahli puasa ya Allah. Bimbing kami ya Allah supaya jadi ahli kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa dan khilaf kami. Dosa kami kepada diri kami ya Allah. Maafkan tangan yang sering banyak melakukan maksiat. Maafkan kaki kami kalau pernah melangkah ke tempat yang tidak Kau ridai. Maafkan mata kami yang sering lalai ya Allah, tidak banyak membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Maafkan lisan kami yang seringkali berdusta, menyakiti orang lain, tidak banyak berzikir. Maafkan ya Allah. Ya Allah, maafkan kami dari dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami kalau kami belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami kalau pernah menyakiti orang tua kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah kalau pernah membuat air mata berderai di antara kedua mata orang tua kami ya Allah. Maafkan kami yang pernah mendelik di hadapan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami yang pernah mengangkat suara di hadapan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab ya Allah. Satukan kami kelak dalam ketaatan dan kebaikan di surga-Mu ya Allah, bijiwari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada pasangan hidup kami ya Allah. Maafkan kami suami-suami yang tidak sempurna terhadap istri dan anak-anak kami. Maafkan kami istri yang mungkin lalai terhadap suami dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang pada apa yang kami lakukan kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami tersesat karena kami ya Allah. Bimbing anak cucu kami ya Allah, jadikan kami semua dalam ketaatan dan barokah dari-Mu. Allahumma barik lana hayatana, berkahi hidup kami ya Allah. Allahumma barik lana a'marana, berkahi juga sisa umur kami ya Allah.
Allahumma barik lana ahlana wa abna'ana, berkahi juga keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami ya Allah. Allahumma barik lana bi'atana, berkahi lingkungan kami ya Allah, lingkungan di mana kami tinggal, di mana kami bertetangga, di mana kami bekerja, berkahi Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzib wa a'yunana minal khiyanah. Anta ta'lamu ma tukhfis sudur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.